pada hari Selasa tanggal 22, kan saya nyebut juga udah salah, tanggal 22, harusnya tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Selasa, tahunnya 1448, yang pada kesempatan itu sangat langka. Jadi saya memiliki haknya hanya bertanya bagaimana kabar anak saya dengan mulut saya kepada anakku yang masih duduk di masa sekarang itu, kan udah mau kuliah. Saya hanya bertanyanya ya wajar sebagai seorang ayah, masa sih saya diam mengetahui bahwa anak saya itu tidak pernah melihat ke media sosial. Lalu saya bertanya, apakah di sekolah ada pelajaran media sosial? Ada, katanya. Mengapa hal ini saya utarakan? Disebabkan kata Nabi, janganlah kalian itu terlalu maju, niscaya kalian itu akan tersesat, kata Nabi. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, kata Nabi kepada umatnya di masa itu, berlaku sampai kiamat kepada umatnya, karena pasti akan tersesat, terlalu maju ke masa depan. Saya bersyukur karena setiap orang, kan Nabi pun sudah memberikan perkara, yakni bahwa tiap orang itu mempunyai tanggung jawab, baik sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, sebagai seorang menteri, laki-laki, ada perempuan, ada tanggung jawabnya yang sangat besar. Jadi saya di hari kemarin itu, sebelumnya kan saya dapat WA berita, ya aku mau ke toko. Oh ya silahkan, kan saya ngasihnya kebebasan, selalu merespon, tetapi meresponnya hanya di sekitar berita. Karena ingatan saya itu bukan duduk di masa lampau, tapi tafakur, kata Nabi, bertafakur, mengingat masa lalu, karena kondisinya ketika itu kebanyakan di kepala saya itu dipenuhi dengan memori ketika SD. Sekolah dasar saya menjaga, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Karena anak saya itu karunia, bukan aset. Ibu rumah tangga pun mau dia menjadi seorang apapun, tetap saja tanggung jawabnya adalah kepada anak-anak. Saya bersyukur ada kemampuan finansial, kan digaji atau tiap bulan, hari saya mantep.
Tetapi waktu itu saya punya uang pun, saya memiliki rekening bank BNI adalah hanya untuk transfer. Tetapi saya udah nggak bisa, Bu. Ari ibu teh di mana duduknya? Mumpung masih di dunia, saya bisa menuntutnya hukum. Hak saya sebagai seorang lelaki jangan dibunuh wae atau lihat nah hadis Quran, ada musuh yang sebenar-benarnya, yaitu setan, iblis, dasim, kafaro, dajjal. Saya bertanyanya sederhana, nah Rifki, nah ini tahu ini tidak. Saya juga tanya kepada kakaknya, Ryan, tahu ini tidak. Ya tidak, mengapa, saya tidak membebankan. Sulit mengajarkan Quran dan as-sunnah kepada anak, tetapi saya sudah menjelaskan perkara bukan duit. Ini mah perkaranya sembahlah Allah, tauhid. Ari upah mah ada Allah yang ngasih tahu. Takutnya begini, mengira itu, aduh bahayanya minta ampun. Kecewa, Kang. Wah, kecewa yang paling menyakitkan, kata Ali teh da emang berharap kepada manusia. Ari istri teh, saya teh manusia tuh bukan sih sebetulnya Anda itu. Kan Allah itu sudah mengabulkan atau sedikitnya permohonan Tuhan, permohonan Anda kepada Tuhan ingin menjadi apa, dan saya mendatang larang. Cuman kondisinya kan sudah terjawab. Saya sudah lapor Bapak Presiden tahunnya 2016. Sebelumnya ada April sampai Oktober 2016. Masa sih? Takutnya Anda itulah bahayanya terlalu ke masa depan, merencanakan masa depan tidak disertai dengan keseimbangannya tafakur, melihat masa lalu. Padahal Allah memberikan karunia akal, logika, perasaan, ada teknologi, meskipun yang membuatnya adalah bukan seorang muslim. Dan itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi agama adalah agama, negara adalah negara. Agama masa tidak ada hubungannya dengan negara? Masa negara tidak ada hubungannya dengan agama? Ya ampun Gusti, sulitnya minta ampun ya Allah. Uang itu bijilnya di mana? Padahal rezeki itu ada definisinya, ada, sudah saya jelaskan. Saya tidak mau membebani. Pikir atuh dunia mendangan sajorela sebentar. Bahayanya nanti anak menjadi negatif thinking, menasihati ayah. Ayah itu gak boleh dinasihati sama anak-anak kecuali kalau diminta, gak boleh. Kata Ali begitu, ibu, apalagi menasihati ibumu. Jadi saya darurat, saya berbicara di sini lah kumaha deui, make naon atuh mediana, make batin, kebatinan mah haram, kebatinan. Kebatinan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kan sudah disebutkan oleh Nabi, kalian adalah ru'ya, kalian adalah hadis. Nempona hadis jeung Quran jeung ijtihad. Kebatinan mah waliullah baheula, can aya teknologi baheula naon si obor naon. Ayeuna mah aya listrik. Teu kaci Kang, geus udah enggak bisa. Saya takut khawatir anak-anak saya berubahnya adalah pola pikirnya tidak menjadi sesuatu kemajuan. Dan bukannya ibunya anak-anak saja yang punya anak-anak, dan teman-teman ibunya anak-anak juga punya anak-anak, punya orang tua, semuanya sama, punya keluarga. Tetapi keluarga kan nasab.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu bukan bicara tentang masalah kabilah, bukan. Di zaman sekarang itu sudah bercampur seragam. PNS kawin jeung PNS, TNI kawin jeung TNI, polisi kawin jeung polisi. Kumaha itu? Artis nikah sama artis. Saya ini letak, Pak, hina, Pak, karena nggak punya duit, belum didapat tuh uang tuh. Tapi kan saya udah berusaha dari dulu juga. Kalau ada tidak melihat, membaca apa yang saya tulis, ya dari mana Anda tahu atuh? Ini ada logika, akal, perasaannya. Kan karunia Allah pendengaran dan penglihatan, kenapa nggak dipakai? Maka ilmu adalah menjaga. Harta harus dijaga. Kan dari mana itu teh? Dari agama Islam. Sedangkan teknologi informasi adalah dia disebut juga non agama, selain agama dipakai. Sangat sukar saya menjelaskannya dengan tulisan, dengan gambar, harus dibuat lagi. Siapa yang ngeliat? Saya hanya ada di dalam pikiran saja, itu ada bayangan-bayangan, foto-foto yang sudah saya bikin, sudah capek-capek 65.000, 67.000 postingan. Ya Allah, ya Rabb. Lalu diingat lagi, disusun lagi, sumpah capek itu. Bari jeung tidak ada hasilnya apa? Bagi saya tak masalah, bagi saya mah tenang, saya mah bebas. Cuman akibatnya ke saya jadi emosi lagi terus menerus gitu. Saya harus menahan emosi. Bisa kalap saya karena musuh kita adalah setan, tidak kasat mata. Ngerti enggak sih Anda itu? Masa sih tidak ada dosen yang ngerti? Dosen Unpad, di belakang saya juga ada dosen Unikom. Apakah mereka itu melihat? Demi Allah teu nyaho kuring teu nyaho di mana omonganna, buktina mana? Kalau Anda menjadi pejabat, menjadi seorang publik figur, menjabat sebagai seorang pemimpin, ya jadilah pemimpin yang baik atuh. Perhatikanlah rakyat. Saya memperhatikan anak saya yang paling kecil, saya nangis, Pak. Jadi penyakit saya itu. Coba saya mencari gambar yang ada di dalam benak saya sulit. Tapi saya bisa sebetulnya kalau konsentrasi. Ketika itu di SD, saya memotret dengan handphone Nokia. Dia sedang memanah, belinya juga berapa. Lalu kan beliau menjadi pemanah, menjadi atlet. Dengan didukung dengan saudaranya, saya berterima kasih, bersyukur kan Allah yang memberikan pahalanya, bukan dadan. Ya Allah, jadi jangan sampai, bukan kata dadan, ini kata Nabi, jangan terlalu lihat kiri, terlalu lihat kanan, jangan terlalu ke depan, ke masa depan, karena niscaya kata Nabi, kata Rasul, akan tersesat tuh anak-anak kita itu, Pak. Karena memang sulit membaca di sosial media, itu sulit kalau tidak belajar. Karena di dalam diri kita tuh ada sifat takabur dan nges bisa. Padahal itu banyak yang harus diketahui, yaitu dengan belajar sendiri, autodidak, learning by doing.
Sedangkan isi kepala saya kebanyakan kan memori-memori masa lalu, itu bagaimana diolahnya. Apabila Allah sudah memberikan rizki kepada saya, salah satunya adalah berupa pecahan mata uang, saya bisa merencanakan kepada apa sesuatu. Karena sifat dunia adalah terus menerus, tidak bisa di stop. Ada acara di depannya, itu ada acara, ada tanggal, ada tahun, akan harus ke situ di masa depannya. Harus ada ospek, harus ada persiapan dan lain sebagainya. Ari saya kondisinya kumaha, ditulung anak usaha nyaku Gusti, tetap angin Gusti. Lalu saya share lagi Ralinsa, manfaatnya apa? Hah? Ralinsa itu kan belum menikah, belum masuk pintu gerbang ke pernikahan, itu nggak akan sama pengetahuannya dengan orang yang sudah menikah. Ibu-ibu menteri udah pernah menikah, udah punya suami, udah punya anak, lebih tinggi nilainya daripada orang yang bujangan. Pengetahuannya berbeda. Saya tidak meragukan Anda sebagai orang yang sudah berprestasi di internasional, di kancah global internasional, mereka sudah mengakui. Tetapi Anda adalah orang Indonesia, berbeda. Indonesia ya Indonesia, negara Cina ya Cina, Mandarin ya Mandarin, Cina, Hollywood Amerika, Bollywood India, kita naon thank you. Kan udah ada sejarahnya mengalami suatu krisis, yakni mati suri pan atos atulah abigetos terang. Masa sih? Jadi cara membaca, cara menerapkannya adalah ada mekanismenya, adalah bukan seperti ini. Karena ini namanya pikiran berbicara dengan pikiran lagi, bentrok nanti koslet, Pak. Koslet itu artinya jadi emosi cetusanya. Makanya kata Allah, takdir itu memang kehendak Allah adalah kehendak Allah. Sudah menjadi kehendak aku, kata Allah, sudah terjadi, terima. Itu sulit proses. Dan berlindung kepada Allah dari putus asa, karena memang kecewa. Kekecewaan itu akan habis, diganti oleh Allah dengan sifat sabar, sabirin, kaum-kaum yang sabar. Apabila Anda mempunyai kehendaknya di akhirat, ada derajat. Di dunia apa? Di dunia kan setiap hari bergelut dengan apa? Dengan kesibukan aktivitas, atau bangun tidur, kemana, makan siang, makan malam, tidur. Apakah Anda itu tidak mampu berbicara agama? Saya pikir nonsen lah, Anda pasti tahu lah agama panas. Karena yang namanya berita-berita itu memang sulit, Pak. Berita-berita itu banyak sekali musibah-musibah. Itu kan benar Nabi. Musibah-musibah itu kalau dijumlahkan ya seperti titik-titik hujan banyaknya. Kita punya akal, punya nurani, punya logika, bagaimana cara menangkap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maui. Kan sudah jelas. Jangan memutuskan silaturahmi, jangan durhaka kepada orang tua saja, dua itu saja luar biasa sekali.